Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang artikel ilmiah yang telah kami buat. Pertama-tama, saya Trisha Verlia. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu latar belakang kenapa kami memilih untuk membahas materi ini. Em, Bahasa sendiri merupakan alat komunikasi yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, karena melalui bahasa seseorang dapat menyampaikan informasi, bertukar pendapat, dan membangun hubungan dengan orang lain. Namun bahasa juga bersifat dinamis, di mana artinya bahasa akan terus berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang terjadi di masyarakat. Perkembangan tersebut kemudian menyebabkan munculnya berbagai variasi bahasa dalam berbagai situasi dan konteks komunikasi. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah pesatnya perkembangan media sosial, menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi kalangan remaja, sehingga secara tidak langsung turut mempengaruhi cara mereka menggunakan bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Salah satu media sosial yang paling populer di antara kalangan remaja saat ini adalah TikTok. Platform ini memungkinkan remaja untuk berkomunikasi melalui video pendek, caption, maupun kolom komentar. Dan dalam aktivitas tersebut ditemukan berbagai variasi penggunaan bahasa. Misalnya, adanya campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, penggunaan bahasa gaul, singkatan atau akronim, dan bahasa-bahasa lain yang telah dimodifikasi untuk mengekspresikan emosi atau memberikan kesan yang lebih santai. Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa di media sosial terus mengalami perkembangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk variasi bahasa yang digunakan remaja di TikTok, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan dan penggunaan bahasa Indonesia di era digital. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan pada kelompok ini yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan suatu fenomena berdasarkan pengalaman, perspektif, serta makna yang diberikan oleh individu terhadap realitas sosial. Penelitian kualitatif berorientasi pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena dalam konteks alamiahnya, sehingga menghasilkan data berupa deskriptif, naratif yang mampu menjelaskan makna di balik suatu peristiwa menurut Makna Tank dan Maknonal 2025. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara sistematis dengan sesuai kondisi yang sebenarnya tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian. Menurut Sugiono yang dikutip oleh Tanjung dan Albina 2025, metode deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian berdasarkan filsafat positif positivisme dan digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah dengan penelitian sebagai instrumen utama. Boleh dilanjut? Kemudian penelitian metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada upaya memahami dan mendeskripsikan fenomena secara mendalam, bukan untuk menguji hipotesis maupun menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel. Dengan demikian, pendekatan deskriptif kualitatif dinilai paling sesuai karena memungkinkan penelitian memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi yang terjadi di lapangan, memahami konteks yang melatar belakangi suatu fenomena, serta menangkap perspektif informal secara lebih utuh, sehingga hasil penelitian mampu memberikan interpretasi yang bermakna terhadap objek yang teliti. Sejalan dengan itu, penelitian deskriptif bertujuan menjadikan gambar faktual mengenai suatu fenomena sebagaimana adanya tanpa melakukan perlakuan terhadap objek penelitian menurut Tanjung dan Albina 2025. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang kaya dan mendalami mengenai fenomena yang diteliti. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan menekankan proses interpretasi terhadap makna yang mengandung dalam data. Analisis dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi tema, pola, serta hubungan antar informasi sehingga menghasilkan deskripsi yang sesuai dengan konteks dan realita penelitian menurut Makna Tank dan
Mokala 2025. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Variasi bahasa remaja usia 15 sampai 23 tahun di media sosial TikTok. Next. Eh, di sini ada metodologi dan konteks data. Penggunaan bahasa Indonesia oleh remaja mengalami variasi signifikan sebagai bentuk adaptasi terhadap karakteristik ekosistem ekosistem digital TikTok. Yang pertama ada objek penelitian, yaitu 20 video TikTok viral, caption, dan kolom komentar. Lalu ada target subjek, yaitu remaja berusia 15 hingga 23 tahun. Lalu ada sifat platform, yaitu berbasis konten cepat, audiovisual, dan bertempo tinggi. Yang terakhir ada dinamika bahasa, yaitu penyelesaian bahasa mengikuti tren yang berkembang pesat secara global. Next. Lalu ada bentuk-bentuk variasi bahasa. 4 bentuk utama kebahasaan yang paling dominan ditemukan pada aktivitas TikTok remaja. Yang pertama ada campur dan alih kode. Pencampuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu tuturan agar terlihat modern dan mengikuti tren global. Contohnya, spill, spill dong outfitnya bestie. Lalu ada aku lagi healing dulu biar mood booster. Yang terakhir ada bahasa gaul dan kata baru. Istilah khas yang lahir dari komunitas digital tertentu kemudian menjadi viral karena digunakan oleh pencipta konten besar. Contohnya ngebucin dan satset. Next. Lalu ada pendekatan dan tipografi. Pemendekan dan akronim, efisiensi waktu dan batasan karakter menjadi alasan utama penulis yang memangkas panjang kata tanpa merusak makna pesan. Contohnya ada OTW, itu on the way. Ada GWS, get well soon. Gabut, gaji buta. Cuan, itu keuntungan. Lalu ada tipografi dan emoji. Penggunaan manipulasi visual, huruf dan simbol visual untuk memperkuat emosi, penekanan makna, dan ekspresi nada bicara. Pengulangan huruf, cantik banget. Lalu ada huruf kapital, gila sih ini. Lalu ada emoji penegasan. Ada emoji set. Next. Lalu di sini ada variasi bahasa Indonesia remaja di TikTok. Remaja di TikTok cenderung menggunakan bahasa yang santai, kreatif, dan mengikuti tren. Bahasa yang digunakan merupakan perpaduan antara bahasa baku, bahasa gaul, bahasa daerah, serta istilah dalam bahasa sehari-hari. Lalu ada faktor yang mempengaruhi variasi bahasa. Yang pertama, beberapa faktor yang menyebabkan munculnya variasi bahasa di TikTok yaitu pengaruh tren media sosial, globalisasi dan masuknya kosakata bahasa Inggris, kreativitas remaja dalam menciptakan istilah baru, dan keinginan untuk menunjukkan identitas dan mengikuti kelompok pergaulan. Selanjutnya disambung oleh Kak Ola. Dan untuk dampak negatifnya sendiri, yaitu muncul kesalahpahaman bagi orang yang tidak memahami istilah gaul. Yang kedua, ada kebiasaan menggunakan bahasa yang tidak baku yang dapat terbawa ke lingkungan akademik atau formal. Yang ketiga, terlalu banyak pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Dan yang keempat adalah penggunaan bahasa baku menjadi pengguna semakin berkurang. Lalu untuk dampak positifnya sendiri terbagi atas 4, yaitu meningkatkan kreativitas dalam berkomunikasi, lalu yang kedua mempermudah penyampaian pesan secara singkat dan menarik, lalu yang ketiga mempererat hubungan antara remaja melalui penggunaan istilah yang sama, dan yang terakhir adalah memperkaya kosakata dalam komunikasi digital. Next. Dan di sini kelompok kami telah mencantumkan contoh analisa bahasa yang terbagi atas 3, yaitu kata, makna, dan jenis variasi. Contohnya adalah bestie. Bestie bermakna adalah teman dekat, yang jenis variasinya adalah diambil dari bahasa Inggris yang dipopulerkan di media sosial. Yang kedua, gas. Gas artinya ayo atau lanjut, yang diambil dari jenis bahasa variasinya adalah bahasa gaul. Biasanya ada kata FYP atau disingkat atau biasanya bermakna halaman rekomendasi TikTok atau for your information yang diambil dari bahasa Inggris.
Lalu yang keempat ada POV, yang diambil dari arti sudut pandang dan istilah bahasa Inggris. Lalu yang terakhir ada santuy, yang berarti santai, yang diambil dari modifikasi kata. Tipografi, ekspresif, dan emoji itu ada visualisasi emosi digital. Bahasa ditulis di TikTok tidak sekedar menyampaikan informasi, namun melainkan menggantikan intonasi suara dan gestur tubuh secara visual. Kombinasi kapitalisasi huruf, perpanjangan vokal, dan serta emoji estetik mempertegas empati, humor, serta rasa kagum di kolom komentar. Faktor dan fungsi bahasa. Terdapat latar belakang penyebab serta peran fungsional variasi bahasa remaja dalam interaksi digital. Salah satunya yang pertama adalah tren dan algoritma. Gaya bahasa kreator populer dengan cepat disebarkan oleh algoritma platform dan dapat ditiru secara masif oleh pengguna. Yang kedua, ada identitas kelompok, yang berarti pengguna istilah tertentu menjadi penanda keanggotaan sosial bahwa seseorang merupakan bagian dari anak TikTok. Dan yang terakhir adalah komunikasi singkat, yang berarti durasi video pendek dan interaksinya cepat menuntut kreasi bentuk bahasa yang padat, ringkas, dan spontan. Tiga fungsi utama variasi. Fungsi yang pertama ada fungsi komunikatif, yang berarti mempermudah dan memperlancar interaksi harian agar suasana komunikasi terasa lebih santai, akrab, dan fleksibel. Yang kedua, fungsi identitas. Fungsi identitas menunjuk pada jati diri, posisi sosial, serta gaya khas remaja, milenial, dan Gen Z. Yang ketiga adalah fungsi ekspresif, yang berarti wadah menyalurkan emosi, nuansa humor, keterkejutan, dan kreativitas personal melalui permainan bahasa. Berikut kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia oleh remaja di media sosial TikTok mengalami berbagai variasi, seperti campur kode, bahasa gaul, singkatan, akronim, pemedahan kata, serta penggunaan emoji, dan tipografi ekspresif. Variasi tersebut merupakan bentuk adaptasi komunikasi digital yang tidak hanya berfungsi sebagai alat berkomunikasi, tetapi juga sebagai sarana membangun identitas dan interaksi sosial. Meskipun cenderung tidak baku, penggunaan bahasa tersebut tetap perlu disesuaikan dengan konteks agar kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar tetap terjaga. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman bagi remaja, pendidik, dan masyarakat mengenai perkembangan bahasa di era digital. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, aman nggak Kak semuanya? Apa gimana?